Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian pada hari ini tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini masih kita lakukan secara daring karena mengingat kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran secara langsung. Namun, kalian harus tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalau lebih baiknya kalian berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Pada minggu lalu, kita telah mempelajari terkait dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar, yaitu terkait dengan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan volume bangun ruang sisi datar. Namun, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan volume kubus dan balok. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait volume kubus dan balok, mari kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, seperti kalian lihat di sini terdapat dua bangun ruang, yaitu terdapat kubus dan balok. Nah, kalian masih ingat tidak sisi-sisi pada kubus dan balok ini terbentuk dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih terkait dengan volume kubus dan balok, sekarang kita lihat dulu. Kan tadi kita telah ketahui bahwa sisi-sisi yang membentuk si kubus dan balok itu merupakan sebuah bangun datar yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Nah, di sini kita akan bahas dahulu terkait dengan luas bangun datar tersebut. Nah, sebenarnya konsep dari luas itu apa sih? Nah, di sini kan terdapat persegi dan persegi panjang. Nah, luas itu sendiri merupakan daerah yang dicakup oleh bangun tersebut. Nih, jadi di sini nih yang berwarna kuning ini nih berarti luasnya. Nah, berarti daerah mencakup ini berarti luasnya. Nah, di sini misalkan pada bangun persegi dulu. Di sini dia memiliki sisi yang kita misalkan dengan S. Nah, lalu untuk mencari luasnya bagaimana? Berarti kita dapat tulis untuk mencari luasnya yaitu sisi dikali sisi, atau kita dapat tulis juga seperti ini, sisi kuadrat. Kalian sebelumnya telah mempelajari tentang kuadrat kan? Nah, karena di sini sisinya kita misalkan dengan S, maka dapat kita tulis juga sebagai berikut, yaitu jadi luas persegi sama dengan S kuadrat. Berlaku juga dengan persegi panjang. Di sini kita misalkan bahwa panjangnya itu sebagai P dan lebarnya sebagai L, maka dapat kita tulis bahwa luas dari persegi panjang itu P dikali L. Nah, sekarang kita lihat di sini terdapat persegi yang di dalamnya ini diisi oleh persegi-persegi kecil. Nah, kira-kira bagaimana kita menghitung luas dari si persegi ini? Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa persegi yang kecil ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke atas juga sama 5. Maka dapat kita cari luasnya yaitu 5 dikali 5. Atau kita juga dapat tulis juga sebagai 5 kuadrat, di mana luas dari persegi ini yaitu 25. Kemudian selanjutnya di sini juga kita memiliki sebuah persegi panjang di dalam petak-petak ini, ya kan, yang berisi persegi ini, yang berisi kotak-kotak kecil ini. Nah, untuk ke sini dia ternyata ada 10 petak. Ya, ada 10 cm. Nah, di sini ke atas juga ada 7 cm. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwa luas dari
si persegi panjang ini kita dapat tulis sebagai berikut: 10 kali 7, yaitu 70 cm persegi. Nah, sekarang kalian perhatikan kedua contoh pada gambar ini. Kedua contoh dari gambar ini merupakan bentuk dari benda yang berbentuk kubus dan balok yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama di sini ada akuarium, merupakan berbentuk balok, dan yang kedua di sini ada bentuk Rubik. Ya kan? Ada Rubik yang berbentuk kubus. Nah, kira-kira berapa liter air sih yang dapat kita isikan untuk mengisi si akuarium ini? Lalu kira-kira ada berapa banyak sih kubus satuan nih kubus yang ini yang dapat membentuk Rubik ini? Nah, untuk menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mempelajarinya dalam materi ini, yaitu dalam materi volume bangun ruang kubus dan balok. Nah, sebelumnya mungkin dari kalian juga sudah mempelajari terkait dengan volume kubus dan balok ya, atau bahkan beberapa dari kalian juga sudah menghafal rumus dari volume kubus dan balok ini. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa sih rumus itu bisa begitu gitu. Nah, sekarang kalian lihat di sini ya. Pertama di sini kan terdapat nih kubus satuan, di mana kubus satuan itu ukuran rusuknya satu satuan. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Di sini kubus satuan ini akan mengisi si kubus besar ini, akan dimasukkan ke dalam si kubus besar ini. Nah, kira-kira bakal ada berapa sih kubus kecil atau kubus satuan ini yang akan membentuk atau mengisi penuh dari si kubus ini? Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ukuran dari kubus ini yaitu memiliki panjang 3, lebar 3, dan tingginya 3. Nah, di sini nih. Di sini 3, di sini terdapat 3 kubus, dan ke belakang 3 kubus untuk tingginya atau ke atas itu juga terdapat 3 kubus. Nah, sekarang kira-kira berapa banyak kubus satuan yang akan mengisi si kubus ini nih? Nah, sekarang kita perhatikan dulu pada gambar yang ini. Nah, di sini kan terdapat 3 lapisan ya. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Nah, pada lapisan pertama sekarang kalian perhatikan di sini kan di depan ini ada 3 ya. Ada 3 kubus kan ya. Ada 3. Dan untuk ke belakang juga ada 3 satuan. Nah, berarti kita dapat menulisnya sebagai 3 kali 3. Nah, begitu pula dengan lapisan kedua dan lapisan ketiga, maka dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, gini. Jadi ini untuk lapisan pertama nih, kita tulis ini, kedua, dan ketiga. Nah, dalam konsep perkalian yang telah kalian pelajari itu kan bahwa jika ada penjumlahan yang suku-sukunya berulang itu, maka dapat kita nyatakan seperti ini kan ya. Nah, di sini kan terdapat 3 ya. Saya 3 suku-suku ya. Suku-suku yang berulang itu yang ini nih, 3 kali 3. Berarti dapat kita tulis 3 kali 3 ini, ya kan? Atau cara gampangnya gini. Di sini kan dia di depan ini 3. Terus ke belakangnya juga ada 3. Nah, pada kubus ini terdapat 3 lapisan kan tadi. Nah, berarti si 3 lapisan ini dikalikan si 3 kali 3 ini, atau juga dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu 3 dikali 3 dikali 3. Nah, jadi banyaknya kubus kecil yang dapat mengisi si kubus ini yaitu sebanyak 27 kubus satuan. Nah, ini cara manualnya begini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Nah, tadi kan udah dibahas ya. Dia memiliki ukuran nih di depan 3 satuan, ke belakang 3 satuan, dan
ini tingginya juga 3 satuan. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Pada lapisan pertama ini kan tadi 3 ya. Ke belakang juga 3. Maka dapat kita tulis dia 3 kali 3. Ya kan? Jadi pada lapisan pertama itu terdapat 9 kubus. Nah, yang artinya bahwa kita anggap ini alasnya ya. Itu berarti sama dengan kita mencari luas alasnya itu, yaitu 3 dikali 3. Nah, sedangkan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini tingginya ini kan ke atas memiliki 3 kubus satuan nih, 1, 2, 3, ya kan? Berarti tingginya itu memiliki 3 kubus satuan. Maka kita dapat tulis sebagai berikut. Nah, volume kubusnya itu kita dapat tulis 9 dikali 3. Ya kan? 9 itu dari luas alasnya ini, dan 3 ini untuk tingginya. Maka volume kubus tersebut yaitu 27 kubus satuan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari volume kubus ini yaitu sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Nah, sekarang sini perhatikan. Bagaimana jika tadi kan ini bentuknya angka, kita ganti, kita misalkan si rusuknya itu sebagai S. Nah, maka kita untuk mencari luas alasnya itu kita dapat tulis S kali S. Dan di sini juga tingginya S kan? Berarti untuk mencari volume kubus tersebut yaitu S kali S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Jadi asal dari volume kubus itu ya gini. Jadi luas alasnya ini kita kalikan dengan tinggi. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini terdapat contoh soal untuk volume kubus. Di sini diketahui bahwa sebuah kotak itu berbentuk kubus yang memiliki luas permukaan sebesar 150 cm persegi. Nah, sekarang tentukan volume dari kotak tersebut. Nah, kira-kira bagaimana kita menyelesaikannya? Sekarang disimak ya. Seperti biasa, kita tuliskan dahulu apa yang diketahuinya, yaitu luas permukaan kubus sebesar 150 cm persegi. Dan yang ditanyanya itu volume kubus, karena kotak ini kan berbentuk kubus ya. Oke, karena kita langsung saja. Pertama, kita mencari rusuk kubus dengan menggunakan informasi yang telah diketahui, yaitu luas permukaan kubus. Nah, kalian masih ingat kan pada pembelajaran minggu lalu bahwa luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali sisi kuadrat atau 6 kali S kuadrat. Nah, langsung saja kita ganti nilai L atau luasnya itu dengan 150. Nah, dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu 150 sama dengan 6 kali S kuadrat. Nah, kemudian sekarang kita bagi kedua ruasnya dengan 6. Nah, maka dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, di sini kan jadinya 150 dibagi 6, dan di sini kan 6 dibagi 6 itu 1. Jadi sisanya S kuadrat kan. Nah, dapat kita tulis sebagai berikut. S kuadrat sama dengan 150 per 6. Nah, di sini 150 per 6 atau 150 dibagi 6 itu sama dengan 25. Berarti untuk mencari rusuknya atau S-nya dapat kita cari dengan akar kuadrat dari 25, yaitu 5 cm. Nah, kita sudah dapat informasi terkait dengan si rusuk kubusnya ini, panjang si rusuk kubusnya itu. Nah, langkah selanjutnya kita dapat mencari volume dari kubus tersebut, yaitu V sama dengan S pangkat 3. Kita substitusi nilai
S ini ke dalam rumus ini menjadi seperti berikut. Nah, V sama dengan 5/3. Nah, kita dapatkan bahwa volume kubus tersebut yaitu 125 cm3. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa volume kotak tersebut adalah 125 cm3. Oke, selanjutnya volume balok. Nah, volume balok juga sama halnya dengan volume kubusan tadi, ya. Nah, di sini sama di sini terdapat kubus satuan, ya kan? Yang ukuran rusuknya yaitu 1 satuan. Nah, dia akan mengisi si balok ini. Nah, kira-kira berapa banyak kubus yang akan mengisi balok ini? Ya, di sini panjangnya ini, di sini nih panjangnya terdapat 4 kubus satuan dan ke belakang atau lebarnya itu yaitu 2 kubus satuan. Nah, untuk tingginya atau yang ke atas ini terdapat 2 kubus satuan. Berarti karena kita perhatikan di sini kan terdapat 2 lapisan ya, terdapat 2 lapisan, maka untuk lapisan pertama kita dapat tuliskan 4 dikali 2 ya. Nah, untuk lapisan kedua juga sama, 4 dikali 2, maka dapat kita tulis sebagai berikut. 4 kali 2 yaitu lapisan pertama ditambah dengan lapisan kedua. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita dapat menuliskannya sebagai berikut, yaitu 2 kali dari 4 kali 2, ya kan? Karena di sini nih tingginya 2, itu terdapat 2 lapisan, gitu kan? Nah, kita dapat juga tulis sebagai berikut, 2 kali 4 kali 2. Nah, jadi banyaknya kubus satuan yang dapat mengisi si balok ini yaitu sebanyak 16 kubus satuan. Nah, sekarang kita bahas lagi. Nih, sama halnya dengan volume kubus tadi. Nah, volume balok pun sama, yaitu pertama tadi kan lapisan pertama ini nih ya, kita kalikan 4 kali 2, di mana 4 kali 2 ini merupakan luas dari alas si balok ini. Nah, tingginya kan ini tadi sebanyak 2 ya. Berarti dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, karena luas alasnya itu kan di sini luas alasnya itu kan persegi panjang ya. Luas alasnya itu bentuknya persegi panjang, maka dapat kita cari luas alasnya itu dengan P dikali L. Nah, dengan tingginya itu T, sehingga volume baloknya itu dapat kita tulis sebagai berikut. Nih, luas alasnya itu kan P kali L dan tingginya itu kita misalkan dengan T. Jadi, volume balok tersebut merupakan dapat kita ketahui rumusnya dengan P kali L kali T. Nih. Jadi, asal muasal dari untuk mencari volume balok itu seperti tadi ya. Jadi, sama halnya seperti kubus tadi, yaitu dengan luas alas dikalikan tingginya. Karena di sini alas sebentuk persegi panjang, kita misalkan di sini panjangnya sebagai P dan di sini L, kita tulis sebagai berikut dan tingginya sebagai T, sehingga volume balok tersebut yaitu 4 dikali L kali T. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal terkait dengan volume balok. Di sini terdapat contoh soal yaitu perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 4 banding L banding T, yaitu sama dengan 5:2:1. Nah, jika luas permukaan balok tersebut 306 cm persegi, maka tentukan besar volume dari balok tersebut. Nah, caranya masih sama seperti tadi. Pertama-tama kita tulis dulu nih apa yang diketahui dan apa yang ditanyanya. Yang diketahuinya itu kan perbandingan antara panjang, lebar, dan tingginya kan, dan juga luas permukaannya. Luas permukaan balok tersebut yaitu 306 cm persegi.
Nah, yang ditanya yaitu volume balok tersebut. Nah, sekarang kita misalkan dulu nih bahwa P itu sama dengan 5A, L itu sama dengan 2A, dan T itu sama dengan A. Apakah harus kita misalkan dengan A? Tidak, itu bebas permisalannya ya. Di sini contoh ini menerangkannya dengan menggunakan permisalan dengan variabel A. Nah, selanjutnya, informasi selanjutnya yang kita punya itu kan terkait dengan luas permukaan balok. Nah, sekarang kalian ingat-ingat lagi terkait dengan luas permukaan balok, karena informasi ini kita dapat mencari nilai X berdasarkan informasi ini. Nah, ini di sini luas permukaan balok yaitu 2 kali PL tambah PT ditambah LT. Nah, di mana sekarang kita ganti nilai L ini dengan 306. Nah, dan informasi yang lain tadi, karena kita sudah misalkan di sini kan ya. Di sini P-nya itu 5A, L-nya 2A, di sini T-nya 2A. Berarti tinggal kita substitusi nih nilai-nilai yang telah diketahui. Nah, makanya setelah itu dapat kita cari. Nah, di sini 5A dikali 2A, ingat ini A dikali A berarti A kuadrat. Nah, 5 kali 2 10, 10 kuadrat. Di sini 5A kuadrat tambah 2A kuadrat. Nah, hasilnya sebagai berikut. Kemudian, sekarang kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Maka dapat kita tulis sebagai berikut. Ya kan? Jadi 17A kuadrat sama dengan 306 dibagi 2. Nah, 306 dibagi 2 itu kan 153 ya. Nah, lalu apa sih langkah selanjutnya? Kita bagi lagi nih kedua ruas ini, karena kan yang akan kita cari itu nilai A-nya ya. Kita cari itu nilai A-nya, berarti sekarang kita bagi kedua ruas ini dengan 17. Nah, 153 dibagi 17 itu 9. Karena yang dicari, ingat yang dicari itu rusuknya. Berarti A kan kita dapat mencari A-nya itu dengan akar kuadrat dari 9. Nah, akar kuadrat dari 9 itu 3 cm. Maka, sekarang karena informasi A tersebut telah kita ketahui, kita bisa menghitung panjang, lebar, dan tingginya sebagai berikut. Nah, kita substitusikan nilai A-nya itu ke masing-masing P, L, dan T yang telah kita misalkan tadi. Untuk P tadi kan 5A, L 2A, dan T-nya A. Nah, maka dapat kita ketahui nih sekarang panjangnya 15 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 3 cm. Nah, dari sini kan kita telah mengetahui informasi terkait dengan panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Lalu langkah selanjutnya, kita dapat mencari nilai dari volume balok tersebut. Nah, tadi rumus volume dari balok itu kan P dikali L kali T. Sekarang tinggal kita substitusikan saja angka-angka yang telah kita dapatkan ini, sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. 15 dikali 6 dikali 3. Nah, jadi kita dapatkan bahwa volume dari balok tersebut yaitu 270 cm kubik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa volume balok tersebut adalah 270 cm kubik. Sekian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian maupun untuk orang lain. Nah, sekarang kalian dapat mendiskusikan terkait dengan volume kubus dan balok ini bersama teman-teman kalian. Dan jika ada yang belum dimengerti, kalian bisa menanyakannya melalui Google Classroom yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.